Assalamualaikum anak soleh dan hebat Berlian School. Selamat datang kembali di channel TV Berlian School. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah ya. Baiklah, di pertemuan yang ketiga di kelas 6 kali ini kita akan membahas tentang lari jarak menengah dalam atletik. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu pengertian dari atletik itu sendiri, pengertian dari lari jarak menengah, lari menurut jarak tempuhnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat lari jarak menengah, dan teknik jarak menengah itu sendiri juga start yang akan digunakan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian atletik. Pengertian atletik ini dibedakan menjadi dua, yaitu atletik secara bahasa dan atletik secara istilah. Secara bahasa, atletik berasal dari bahasa Yunani atlon yang artinya adalah kontes. Sedangkan secara istilah, atletik itu sendiri adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, induk dari organisasi olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, yaitu singkatannya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian lari jarak menengah. Yang dimaksudkan dengan lari jarak menengah ini adalah olahraga lari yang dilakukan dengan jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter dengan tetap memperhatikan kecepatan lari. Beranjak di pembahasan yang ketiga yaitu atletik menurut jarak tempuh larinya. Lari ini dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama ada lari jarak pendek atau sprint, jarak tempuhnya adalah 60 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua lari jarak menengah, yaitu tadi ada berapa? Ada berapa meter jaraknya? Ada 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Yang ketiga yaitu lari jarak jauh. Jaraknya adalah 5 kilo, 10 km, dan 42 km. Dan yang keempat yaitu lari maraton. Yang kelima yaitu lari estafet. Dan yang keenam adalah lari gawang. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu lari jarak menengah, yaitu tekniknya dan start yang digunakan. Pembahasan yang keempat yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan lari jarak menengah ini. Nah, kita simak ya, yang harus diperhatikan seorang atlet lari jarak menengah, yaitu yang pertama langkah kaki. Langkah kaki ini harus panjang atau lebar. Kecepatan langkah sedikit lebih lambat daripada lari jarak pendek, karena mengingat jarak yang ditempuh lumayan atau cukup jauh. Yang kedua yaitu pada saat di tikungan. Nah, pada saat di tikungan ini usahakan berlari sedekat mungkin dengan garis lintasan bagian dalam. Ya, jangan sampai kaki itu keluar dari garis lintasan, karena kalau sudah berpindah lintasan dia akan didis. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu menjelang garis finish. Usahakan lari sekuat tenaga dan berusaha mendahului lawannya supaya dapat memenangkan pertandingan. Pembahasan yang kelima yaitu start yang digunakan dalam lari jarak menengah. Berbeda dengan lari sprint atau lari jarak pendek, start yang digunakan pada lari sprint itu adalah start jongkok. Sedangkan pada lari jarak menengah ini, atlet menggunakan start berdiri,
ya, start berdiri. Jangan sampai salah ya. Kalau di sprint atau lari jarak pendek yang digunakan adalah start jongkok. Sedangkan di lari jarak menengah yaitu start berdiri. Nah, bagaimana tekniknya? Yang pertama, sikap start dalam start berdiri dilakukan saat aba-aba bersedia telah diberikan. Maka seorang atlet lari maju dan meletakkan satu di antara kakinya di depan. Pelari bisa memilih menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Jika merasa nyaman dengan kaki kanan, maka gunakanlah kaki kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, yaitu letakkan kaki tersebut tepat di belakang garis dan lutut dibengkokkan sedikit. Sedangkan kaki lainnya diletakkan di belakang dengan posisi lurus. Teknik yang ketiga yaitu mencondongkan badan ke depan dan meletakkan berat badannya. Posisikan tumpuan pada kaki yang diletakkan di depan. Lemaskan kedua lengan dan siku serta bengkokkan sedikit dan letakkan lengan di dekat badan Anda. Yang keempat, aturlah pandangan agar selalu tetap mengarah ke depan, selalu fokus dan rileks, sehingga ketika mendengar aba-aba start bisa langsung melakukan tolakan dan berlari. Nah, itu tadi cara atau teknik start berdiri. Sekarang kita akan membahas yang keenam, yaitu bagaimana teknik lari jarak menengah. Yang pertama yaitu gerak keseluruhan. Gerak keseluruhan ini harus dilakukan dengan efisien, halus dan rileks. Lengan dan tungkai harus diayunkan selama-lamanya dan halus ke arah depan dan ke belakang secara bergantian. Yang kedua, posisi tubuh dalam hal ini, sudut yang dibentuk oleh tubuh haruslah tepat. Dengan begitu, tubuh akan memiliki keseimbangan yang penuh. Yang kedua, ayunan lengan. Gerakan lengan harus berirama dengan ayunan yang rileks. Pangkal tangan ada di sendi bahu. Gerakan lengan ini adalah bagian dari sebuah aksi keseluruhan. Berikutnya adalah kontak kaki. Penempatan kontak kaki akan bergantung di beberapa hal, yaitu gaya lari yang dikembangkan secara individu dan kecepatan serta jarak di setiap langkahnya. Namun di 3 jarak lari, yaitu 800 dan 500 meter, 1500. Namun di 3 jarak lari yaitu 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter ini, kontak kaki dengan tanah terjadi untuk pertama kali di bola kaki. Waktu kontak kaki akan bergantung pada kecepatan lari itu sendiri. Yang berikutnya adalah panjang langkah. Tujuan utama panjang langkah ini adalah untuk mendukung efisiensi gerakan. Selain itu, panjang langkah juga digunakan untuk menghemat tenaga. Panjang pendeknya adalah langkah yang harus disesuaikan dengan kaki si pelari. Berikut adalah contoh gerakan dari start berdiri. Nah, itu tadi apa-apa yang ada di dalam lari jarak menengah. Baiklah anak-anak, tugas kalian di rumah adalah melakukan praktik start berdiri ya, dan lari. Larinya tidak usah jauh-jauh, tapi cukup 60 meter saja. Tapi menggunakan start berdiri. Divideokan, setelah itu dikirim kepada Us Agnes. Berapa lama kecepatan yang sudah dapat kalian tempuh, itu dicatat ya. Begini contohnya, kamu berlari dengan jarak 60 meter di stopwatch, diwaktui. Setelah itu catat waktu lamamu ketika kamu berlari ya.
Selain itu juga start pakai start berdiri itu divideokan. Jadi mulai dari melakukan start berdiri dan setelah itu melakukan lari dengan jarak 60 meter saja, tidak usah sampai 800 meter atau 3000 meter seperti yang dijelaskan oleh Us Agnes tadi, ya. Demikian dari Us Agnes, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dapat menambah wawasan kalian di dunia atletik, ya. Olahraga atletik ini bermacam-macam sebenarnya, tapi kita ambil yang lari saja dulu. Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa selalu belajar, jangan lupa selalu sholat, jangan lupa selalu membantu orang tua, membaca Al-Quranmu dan menjaga diri kalian serta keluarga sampai dengan wabah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap hari, ikhtiar kita yang selalu berada di rumah memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan manfaat. Sekian dari Us Agnes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.